warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi wa dzikri asfiyaihi tatanazzalu rahmatu wal barakat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin sayyidi sadat wa ala alihi wa ashabihi ulil mafakhiri wal karamat. Amma ba'du, janabal afadil ulama'an al-a'izza, ayuhal astadid wal ustadzat, wa ya ayuhal talabah wa talibat al-ahibba. Awalan nashkurullah ta'ala ala ni'amil azimah alladhi qad a'tana fursatan kamilah hatta nastati an najtami'a fi hadhil buq'ah asy-syarifah. Thaniyan salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Teman-teman mahasantri yang saya hormati, ini pelatihan kita sebagai calon-calon generasi penerus dakwah Islam. Tapi ya jadi ya sudah baik, sudah bagus. Ya memang ada kalanya ceramah itu yang bisa diterima, yang kayak tadi itu. Ya sing guyon, sing gak jelas. Kadang-kadang di masyarakat kita memang yang justru berisi keilmuan, yang ngajine metenteng, sebenarnya isinya kalau istrinya anak muda sekarang itu daging semua gitu ya. Itu malah kadang-kadang nggak laku karena zamannya memang sudah seperti itu. Jadi sekarang yang laku itu ceramah-ceramah itu ya ceramah ya sing isine guyon. Bahkan sing ngomong itu orang ngerti karepe apa itu. Tapi ya begitu. Tapi kita harus ingat bahwa ke depan, di masa depan itu bangsa ini dan agama ini itu terletak masa depannya sejauh mana kita serius, sejauh mana kita bersungguh-sungguh mempertahankannya. Jadi ya wis kudu belajar sing temen. Nanti kedepannya jenengan semua akan lulus jadi sarjana. Lah mosok sarjana mulih ono tonggone sunatan, ono tonggone nikahan dikon dadi MC ora dunung. Mumet ae. Dan itu pasti terjadi. Nanti omongane wong-wong akhirnya lah wong sarjana dadi MC kok ora teteh. Ya, itu memang akan terjadi. Jadi kita harus bersiap. Makanya di Ponpesma kita berusaha untuk mendidik jenengan ready to use, bisa dipakai di dalam situasi apapun. Nah, walaupun ya sono sing drenges model sing kaya puisi mau, ya ora apa-apa, latihan. Sing penting kan yo meneh diperbaiki, ndak apa-apa. Itu namanya saja latihan. Apa-apa masih tentara latihan yo nggae tentara, nggae peluru palsu gitu kan. Jadi ini bukan penampilan sesungguhnya. Tapi meneh ya ojo ndrenges ngono terus, mosok ndruwenges ngono terus ya ora pantes. Jadi itu. Tapi dalam dakwah itu ada ilmunya. Orang-orang sekarang itu sering ngomong, saya harus berdakwah karena balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku, kata Rasulullah, walaupun cuma satu ayat saja sampaikan. Iya, tapi tabligh gitu
menyampaikan itu artinya dengan keilmuan. Jadi orang mentang-mentang iso ngomong enak terus kemudian ceramah, tidak begitu. Karena itu akan fatal. Makanya sampean semua di Unisla terus mondok itu bener. Karena ada proses talaki, ngaji nang guru di hadapan guru. Insya Allah biasanya kalau di tengah-tengah masa kira-kira 1,5 bulan sampai 2 bulan, kalau sudah masuk ke waktu 2 bulan, itu biasanya saya dan direksi itu ngadakan taftis. Taftis itu setiap kelas setelah qasidah burdah atau setelah tiba itu kami suruh kumpul untuk kami cek pemahamannya satu persatu orang. Kira-kira maca kitab iki piye, keterangan iki piye, paham enggak fikih ini. Itu memang proses belajar agama kayak gitu, talaki, ngomong nang gurune langsung. Dan ini salah kena disalahno. Gitu. Itu Islam. Makanya dakwah itu butuh ilmu. Enggak sekedar terus kemudian ngerti titik nyalahno wong liya dan lain sebagainya. Enggak begitu. Dakwah terus menghujat orang lain. Kalau ada pendakwah terus kemudian jelekkan amaliyah orang lain, kita bisa langsung menilai bahwa dia tidak sedang mengajak tapi sedang mengejek. Sesederhana itu. Lah ilmunya harus penuh juga. Makanya saya itu punya guru tidak ada bakat untuk ceramah. Makanya nek ceramah yo gak iso ndrenges koyo ngono ku mau. Sekalah lah aku model ndrenges sampean tok sing menang. Karena begini, dalam keilmuan misalnya dakwah, ada orang itu salah memahami ayat, itu fatalnya luar biasa. Saya kasih contoh misalnya dalam kitab Al-Itqan, Al-Imam Jalaluddin Suyuti, atau dalam kitab Zubdatul Itqan karangannya Said Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, itu disebutkan ada kesalahan penafsiran yang menyebabkan orang itu memahami Islam secara fatal. Contohnya apa? Ketika menafsiri ayat laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihati junahun fima ta'im. Ayat itu bunyinya untuk orang yang beriman dan beramal soleh, maka itu tidak ada dosa atas apa yang mereka makan, atas makanan mereka, tidak ada dosa. Ayat itu turun setelah ayat tentang khomer turun. Ayat khomer turun, ayat itu turun. Beberapa orang yang salah memahami akhirnya mengatakan khomer itu mubah, boleh. Jadi ngombe khomer itu boleh. Karena kesalahan menafsirkan. Kenapa? Karena dia memakai kaidah nasikh dan mansuh. Dihapus yang khomer, diganti ayat ini. Karena di Quran itu manan sahmin ayatin anunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Jadi dia pakai kaidah nasikh mansuh. Ternyata Imam Jalaluddin Suyuti dan Abu Yazid Muhammad itu menjelaskan dalam kitab Al-Itqan dan Zubdatul Itqan itu. Ini kesalahan karena orangnya memakai nasikh mansuh dan tidak paham tentang asbabun nuzulnya ayat. Padahal ayat itu, ayat khomer turun, ayat tentang khomer, pelarangan minum khomer, larangan mabuk, diharamkan, itu turun. Terus kemudian ada orang tanya, orang ini adalah keluarganya Ashabul Badri, sahabat yang meninggal pada waktu perang Badar. Tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini punya saudara-saudara, punya keluarga yang meninggal di zaman perang Badar. Lah sekarang ada ayat turun bahwa khomer itu rijsum min amali syaiton, bagian dari perbuatan jelek yang diamalkan oleh setan, sebagian dari perbuatan setan. Lalu saudara-saudara kami dulu yang tukang mabuk, yang sudah meninggal di perang Badar, yang pernah minum khomer dan mereka meninggal di perang Badar, bagaimana nasibnya?
Sedangkan mereka sudah meninggal dan tidak mungkin bertaubat. Ternyata kemudian ayat ini turun. Jadi laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihati junahun fima ta'imu, yang dimaksud dengan alladzina amanu wa 'amilus sholihat itu adalah ashabul badri. Orang yang sudah meninggal zaman perang Badar itu tidak berdosa. Karena apa? Dia melakukan itu ketika hukum belum datang. Maka dia dianggap tidak punya dosa. Makanya salah satu faedah asbabun nuzul itu adalah litakhsis, untuk mengkhususkan satu ayat pada golongan tertentu. Nah, iki pentingnya ngaji. Nah, nek ngajine ora mari, ora dunung, terus ngomong qala Allahu taala, qala Allahu taala, qala Rasulullah. Maren iki. Rasulullah tidak pernah melakukan itu, bid'ah. Rasulullah tidak pernah mengucapkan itu, bid'ah. Nah, sampean kalau lihat sekarang itu kan tradisinya begitu. Ada orang sing senengane ini ono wong kejinan. Alhamdulillah angkatan ini ora sepiro sobo disobo izin. Biasanya angkatan-angkatan dulu itu masuk dapat 3 hari ono kesurupan. Sing kene kamar siji kesurupan, wis mari kamar telu kesurupan. Urut sampai toko ketan. Ayo ikut jine kuwi apa kaya ngelotre wae. Jadi kayak gitu, tapi angkatan ini ndak ada. Kayaknya gak sepuro disenengi jin sampe. Mbok saking drengesane, mbok saking apike wong. Paling jine ya rada-rada tersinggung. Arek iki ruwe gateli timbang aku. Dadi jine ora sepuro doyan. Tapi begitu. Jadi dulu kayak gitu. Lah, ketika ana wong kejinan, itu dia pakai ayat-ayat Quran kemudian disebut dengan ruqyah. Lah, ketika ruqyah itu disebut dengan ruqyah syar'i. Bayangno. Tapi ketika ada kiai disambati uwong, Pak Yai derek kula kesurupan. Kiai itu ngambil air terus kemudian baca doa, baca ayat, disebulno nang nggone banyu, ditutup kekno dulurmu, disebut suwuk. Ngono ku bagi orang-orang kemudian mengatakan suwuk itu bid'ah. Lah padha-padha ndongane, padha-padha nggo ayat Qur'ane tapi hukume siji. Padahal mek beda jeneng. Sijine maca maulid dadi bid'ah, padahal dia baca sejarah Rasulullah. Jadi maulid itu kan kita baca sejarah Rasul ya. Misalnya wa wulida sallallahu alaihi wasallam mahtunan biyadil inayah makhulan bi kukhlil hidayah fa asyaraqa bi bahail fadha. Itu kan kita baca di tiba itu. Rasulullah itu ketika lahir dalam posisi sudah dikhitan dan lain sebagainya dijelaskan. Nek di waca ngono nduk tiba iku dadi bid'ah. Maulid itu bid'ah. Tapi giliran dhek cerita Kanjeng Nabi nggih basa Jawa karo basa Indonesia gak bid'ah. Lah kan sebenarnya bid'ahnya karena dia nggak paham bahasa Arab. Jadi makanya dakwah itu butuh fiqhud dakwah, butuh pemahaman. Tapi juga kadang-kadang butuh intermezzo. Ya koyo sing drengesan ku mau. Sing koyo puisi sing gak jelas ku mau. Mbah puisi apa ora jelas belas kok. Sing basa Jawa iku mau tak ringakno ya. Padahal sing basa Jawa guyon iku kringi sampe teko garep. Wong soalé son sing dhuwur iku speaker dhuwur durung dipateni. Mbah meh ndane ya iku tukang soto, tukang sego goreng nduk njaba. Lha arek Unisla iki lapo-lapoan. Gak jelas belas. Oh gak jelas kok ngarepe wong akeh. Tapi ya enggak apa-apa. Itu memang kadang dakwah butuh intermezzo kayak gitu. Cuman yang begini intinya saya ingin mengatakan jenengan boleh bercita-cita jadi tukang dakwah. Jenengan boleh berpikir untuk besok menjadi pembicara apapun. Cuma saya tekankan sebelum berdakwah, sebelum mengajak orang lain, yang terpenting itu satu. Kalau dakwah diniatkan jangan ngajak orang lain. Orang lain itu urusannya Gusti Allah. Niat dakwah satu niatnya adalah niat amr ma'ruf nahi anil mungkar, niat ngejak apik
sing niat api iku dikongkon Gusti Allah, karena Gusti Allah menginginkan kita sebagai muslim mengajak pada kebaikan. Yang kedua, yang kita ajak pertama kali itu bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Nek sampean wis mari pidato enak ngajak puasa, zakat, sholat, tiba ora zakat, ora poso, ora sholat, itu kan kebarus. Yang kita ajak adalah diri kita sendiri. Lalu apakah kita harus jadi baik dulu? Pak, saya belum baik Pak, makanya nggak berani ngajak orang jadi baik. Itu juga kesalahan. Kenapa? Karena ngajak orang baik itu tetap perbuatan baik walaupun kita belum bisa melakukan. Dengan harapan ketika kita ngajak orang untuk berbuat baik, diri kita juga akhirnya terpaksa dalam tanda kutip untuk melakukan kebaikan. Itu ya wes, ndak apa-apa. Sing yo ono sing drengesan, yo ono sing serius ngono rek. Ojo drengesan kabeh. Engko sak khotbah-khotbahe mok dadekno drengesan yo ojo. Ya sing khotbah sing serius. Khotbah itu juga bagus. Jadi ulama-ulama kita sudah mencontohkan dengan bagus. Nek khotbah ya tetap nggih ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Ojo terus dulur-dulur ngono to. Jangan. Malah gak karu-karuan. Jadi ya, itu semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita memperoleh ilmu yang manfaat dan barokah. Kita berdoa bersama menutup acara ini, semoga walaupun sedikit, walaupun tidak banyak yang kita dapat, semoga menjadi amal dan ilmu yang bermanfaat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannatal ma'abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur uyuba ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir dhunuba ummati sayyidina Muhammad. Allahumma qdi hawaija ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna min khiyari ummati sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bi hurmatil Fatihah. Sekian dari saya, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu yuwaffiquna lima yuhibbu wa yardah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.